Shalom. Pertama saya mengucapkan selamat hari Natal ya. Selamat hari Natal kepada kita semua. Biarlah damai sejahtera sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Ya, sepanjang tahun ini Tuhan telah menunjukkan kasih dan setianya menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam suasana Natal pada saat ini kita menyambut dengan sukacita, dengan gegap gempita. Banyak flyer-flyer Natal di sana sini, menggema lagu-lagu Natal di sana sini. Tetapi juga ada satu keadaan yang ironis, saudaraku. Di balik gemerlapnya, di balik sukacita Natal itu, ada sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat. Ada sebuah homework, sebuah PR yang bukan saja sulit, tetapi sangat sulit yang harus kita kerjakan. Ini tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Kita harus melihat bagaimana rentetan hari-hari hidup yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Hampir kita tutup, kita telah berada di penghujung tahun 2024 ini. Bagaimana nilai hidup kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkenan. Jadi sekarang masalahnya bagaimana nilai perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita perkarakan. Jangan Natal kita lewatkan begitu saja. Kalau 1 tahun sudah hampir kita lewati ini, itu adalah sebuah sekolah kehidupan, school of life. Sekarang kalau Tuhan memberikan rapor kepada kita, bagaimana kira-kira nilai rapor dari hidup kita masing-masing? Itu kita harus perkarakan, saudaraku. Bukan hanya sekedar euforia tanpa perubahan. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sekarang bagaimana kita balas? Dengan apa akan ku balas semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan? Memang saudara dan saya pasti alami sepanjang tahun ini ada suka dan duka, pahit dan manis, kesenangan, kesedihan, keberhasilan dan kegagalan, semua bercampur baur, menyatu, mewarnai hidup kita. Betul ya? Semua bercampur baur. Tidak ada, saudaraku, di dalam hidup ini yang isinya hanya senang terus sepanjang tahun. Tidak ada. Pasti ada susahnya, pasti ada tangisan, pasti ada kesedihan, pasti ada air mata. Dan sebaliknya, tidak ada dalam hidup ini yang hidupnya itu susah terus, hanya banjir air mata setiap hari. Tidak ada. Suka dan duka Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang memperkuat iman kita. Itu menjadi vitamin bagi jiwa kita. Dan apapun semua itu, saudaraku, kalau itu sudah kita sampai pada saat ini, di titik saat ini 25 Desember, itu semua dapat kita lewati. Sudah dapat kita lewati. Betapa hebat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak hal Tuhan, saudaraku, yang saya pribadi juga alami, yang seolah-olah kalau sedang kita alami itu kita nggak mampu. Tuhan, kalau bisa aku bisa melewati ini saja Tuhan. Aku minta tolong Tuhan, tolong. Aku sama Ibu Ira juga sering bertelut seperti itu. Tuhan mengajarkan aku bertelut. Aku berlutut di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghadapi ini? Keadaan ekonomi, keadaan keluarga, sakit penyakit. Kita itu memohon kepada Tuhan.
Tuhan mendengar doa kita. Dia lewat, bisa kita lewati. Bahkan kalau kita boleh menengok ke belakang, saudaraku, kita boleh menoleh ke belakang sejenak, kita lihat ke belakang sejenak, saudara. Itu kita seolah-olah kalau sampai pada titik ini kita tidak percaya kalau kita bisa melewati banyak prahara di dalam hidup ini, banyak masalah, banyak suka dan duka di dalam hidup ini. Kita nggak percaya. Aduh Tuhan, kalau aku harus melewati lagi, sepertinya aku juga tidak punya keberanian Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan memimpin loh. Tangan yang tidak kelihatan menolong kita. Amin. Menolong kita sampai pada titik ini. Sampai pada titik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 hari lalu atau 3 hari lalu, tepatnya tanggal 21-22, ada seorang rekan kami. Saya juga akan bergabung di salah satu properti di Kelapa Gading. Dia di Prestis ya, di Kelapa Gading Prestis. Itu masih sehat-sehat, saudaraku. Dia panitia Natal, istrinya pun juga sangat aktif. Tetapi tanggal 21 malam, tepatnya tanggal 22, kalau salah tanggal 22, kami mendapat kabar Bapak Anu dipanggil pulang, dipanggil Tuhan pulang. Kita kaget, loh kita barusan kita merayakan Natal di kantor, usia baru 50 tahun masih muda, masih sehat saudaraku. Saudara kenal mungkin di sini ya, namanya Roy siapa Pak? Yang WL Pak? Roy Sinaga. Nah mirip begitu saudaraku. Wajahnya mirip begitu, mirip sekali. Sering kita plesetkan, WL datang tuh mirip seperti Pak Roy Sinaga itu, mirip. Usia 50 tahun. Saya tanyakan, ini beneran Ibu, kepada istrinya. Suami istri juga main di bidang properti saudaraku. Ini beneran Bu? Benar. Ini wah dia menangis peraung-raung. Dia nggak menyangka sebentar lagi mau Natal. Tapi mengapa? Banyak pertanyaan kan. Sering ku tak mengerti toh, jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam. Walau 1000 tanya, namun aku tetap percaya jejaknya Tuhan, footprintsnya Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Tapi hebat, ketika kami datang ke Gatot Subroto, saudaraku, aduh kami sepertinya sudah nggak bisa berkata-kata, apalagi yang harus kita katakan. Dia juga seorang hamba Tuhan, dia juga seorang aktivis, dia juga tahu kebenaran firman. Tetapi berat masalah ini, mendadak. Pada malam itu dia merasa sesak di dada, merasa terbakar. Yang almarhum ini. Kemudian dia minta didoakan sama mamanya. Ma, tolong doakan saya. Saya sakit sekali. Ayo cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi Ma, tolong doakan saya. Didoakan sama mamanya. Didoakan. Kemudian dibawa ke rumah sakit Gading Pluit. Sampai di rumah sakit Gading Pluit sudah tidak tertolong. Padahal rumahnya di Cengkir, saudaraku. Kelapa Cengkir. Sudah nggak tertolong. Tolong dong dokter, tolong dong suster, tolong dong. Ini diberi alat pernafasan, diberi lagi kesempatan. Tidak bisa. Sudah kaku. Sudah tidak ada harapan. Nah, ya, tidak ada harapan. Mamanya juga shock. Nah, tetapi hebat, pada saat di rumah sakit, pada saat di rumah duka, dia begitu kuat. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra di dalam diri istrinya dan anaknya. Satu orang saja. Usia 50 tahun, sedang menanjak-nanjaknya. Dia sedang menggarap properti di Pantai Indah Kapuk, saudara, di Pik 2. Sedang dalam posisi yang bagus. Ya, jadi saudaraku, pelajaran yang kita ambil di sini,
Selama Tuhan masih berikan saudara dan saya kesempatan, pergunakan itu. Amin. Pergunakan. Jangan kita sia-siakan. Sedetik pun, semenit pun, 1 jam, 1 hari. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan jadikan dan berikan bagi saudara dan saya. Pergunakan itu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Jadi kalau kita tuh sudah diberi Tuhan waktu 1 tahun, 1 tahun ini, ayo kita periksa nilai hidup kita. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau seperti sahabat saya seperti itu, tiba-tiba tanpa babi bu bebo, tanpa aba-aba sedikit pun, tanpa ada tanda-tanda sedikit pun, Tuhan panggil pulang. Bagaimana nilai hidup kita di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, yang dimuliakan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi belum tentu semua kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mencari sungguh-sungguh perkenanan Tuhan lewat hari-hari hidup kita, lewat detik, menit, jam, hari hidup kita. Kita gelar di situ. Apakah kita sungguh memuliakan Tuhan? Natal bukan sekedar pesta. Hidup ini bukan pesta. Hidup ini sebuah perjalanan, dan banyak perjuangan yang harus kita jalani di dalamnya. Banyak momentum-momentum yang Tuhan beri. Apakah kita mau mengambil momentum itu, mempergunakan momentum dan kesempatan itu untuk kita memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita? Itu kita seperti mengumpulkan berkat-berkat surgawi. Mengumpulkan berkat surgawi, saudaraku. Hari-hari hidup kita ini yang kita terseok-seok, kita sakit, kita jatuh bangun. Kita jalan bukan di jalan yang lurus, yang rata, yang enak, jalan tol, tidak. Jalan yang penuh dengan onak dan duri. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita lewati itu. Walaupun menteteskan air mata sana sini, saudaraku. Bertelut, tidak segar-segar, tidak ada henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya. Itu mengumpulkan berkat surgawi, saudaraku. Amin. Bukan berkat surgawi. Ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Ayo kita baca dari dari Matius, ya saudaraku ya. Dari Matius pasal yang pertama ayat yang 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya. Sebelumnya ini suatu penggenapan dari sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dan akan dinamakan Immanuel. Immanuel. Dalam bahasa Ibrani, Immanu beserta kita, Allah. Allah beserta kita. Jadi Allah sudah menunjukkan kepada kita setianya tanpa batas. Betapa hebat providensia Allah itu, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita itu betapa hebat, betapa luar biasa, sudah ditunjukkan. Masalahnya sekarang bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan.
Jadi bersyukurlah saudara kalau saudara masih diberi kesempatan. Bersyukur. Kita semua masih diberi kesempatan. Bersyukur. Kelahiran Sang Immanuel itu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan pengharapan. Ya. Jadi Allah beserta kita itu, Tuhan tidak pernah henti-hentinya putus untuk menyertai kita. Sedetik pun tidak pernah ditinggalkannya kita. Betapa setianya Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 28:20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Itulah makna yang sesungguhnya daripada Natal. Allah yang maha tinggi memberikan putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Ya, untuk menebus dosa kita, menyertai kita, memberikan pertolongan, menolong kita, memberikan pengharapan. Saudaraku, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Allah beserta kita. Amin. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, tadi saya katakan banyak masalah, air mata, suka duka, tapi aku tidak takut walaupun aku dalam lembah kekelaman sekalipun, sebab Engkau besertaku, kata Tuhan. Ya, jangan takut saudaraku. Kita jangan diintimidasi oleh iblis untuk menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita meragukan akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita meragukan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu kebalikan dari iman kita, saudaraku. Rasa takut itu menggoyahkan iman kita. Rasa khawatir itu menggoyahkan iman kita, sehingga kita tidak lagi percaya dan ragu akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Kita menjadi ragu. Ya. Karena dikatakan dalam kasih itu tidak ada takutan, tidak ada ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Ya. Di dalam kasih, di dalam Tuhan itu tidak ada ketakutan. Iblis yang mengintimidasi kita, saudaraku, sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi takut, kita tidak berpengharapan. Tetapi Sang Immanuel telah lahir. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Itu memberikan kita kekuatan. Itu memberikan kita pengharapan. Sedikitnya ada tiga hal. Ada tiga hal yang memiliki dampak bagaimana Sang Immanuel itu menyertai kita, ya, berperan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Sang Immanuel memberikan jaminan dan keberanian bagi kita orang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi dan persoalan hidup. Ya, memberikan jaminan dan keberanian bagi kita orang percaya dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan situasi hidup. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi apa? Kemenangan. Yang memberi kemenangan. Jangan takut. Dia Sang Allah Immanuel, Allah yang sanggup membelah laut Kolsom, Teberau, Laut Merah. Allah itu pula yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan, Yesaya 41:10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan. Ya, kalau saudara ingin hidup di dalam hidup memiliki kemenangan, saudaraku, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Menurut pengamat-pengamat ekonomi, di tahun yang akan datang, saudaraku, tahun 2025, seminar yang saya ikuti, itu akan terjadi yang disebut sebagai secular stagnation. Perlambatan ekonomi yang begitu signifikan dan masif di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan itu akan menyulitkan secara ekonomi. Itu menurut perkiraan para ahli, prediksi forecast para ahli. Tetapi hidup kita bukan karena perkiraan-perkiraan itu. Amin. Tuhan tadi katakan, jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan menyertai engkau, akan memberikan kemenangan. Hidup kita bukan di tangan para ahli, saudaraku. Kita jalan hari demi hari. Oleh sebab itu tadi saya katakan, setiap detik, menit, jam, hari hidup kita, kita bergantung kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya itu melekat kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara pilih yang mana? Kita pilih, kita mengandalkan Tuhan. Yang hati kita melekat kepada Tuhan, diberkatilah. Saudara mau merasakan penyertaan Tuhan? Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Segala planning, rencana di dalam hidup kita, andalkan, kita serahkan, kita taruh di dalam kaki, di dalam tangan Tuhan. Kita taruh dalam tangan Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu takut nih menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Tidak perlu takut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kurang apa lagi? Tuhan sudah katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Tidak ada. Jadi jangan ada lagi keraguan-keraguan, saudara. Ya, dalam melewati hari-hari hidup nanti kita menyongsong tahun 2025. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tetapi juga bagi orang yang berkenan kepadanya, harus berkenan kita. Kita berkenan tuh harus memiliki satu kerinduan, saudaraku. Kita senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya kerinduan, bagaimana Tuhan mau terus hadir di dalam hidup kita sih? Ya, kita harus punya kerinduan. Aku mengasihimu Tuhan, aku merindukanmu Tuhan, aku mendambakanmu Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita hanya menyembah kepada Tuhan satu-satunya, the only one God. Hanya satu-satunya. Jadi kita harus punya kerinduan, saudaraku. Ayo ciptakan. Gak bisa kita katakan, Tuhan beri aku kerinduan kepadamu. Enggak, saudaraku. Kita harus paksa diri kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan, kita memburu Tuhan. Aduh Tuhan, saudaraku, sampai kita ini terseok-seok, saudara. Sampai kita terseok-seok. Ini sepertinya saya seperti kurang tidur terus, saudaraku ya. Saya bangun setiap setengah 2, jam 2. Setiap hari. Tanya istri saya. Sekarang istri saya lagi pulang kampung di Kalimantan, saudara. Ya. Tanya. Gantian. Saya dulu jam 2, setengah 3. Kemudian disambung oleh Ibu Ira. Jam setengah 5, jam 5 sampai jam 6 baru kita siap-siap saya ke kantor. Saya kurang tidur terus, saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar terus berlutut. Tuhan Yesus sudah ajarkan kita. Kita cari Tuhan, cari wajahnya.
Kita nggak mau ngotot kepada Tuhan hanya pada saat kita perlu. Tetapi pada saat everything is well, running well, saudaraku, kita pun juga mencari Tuhan, kita ngotot. Aku merindukanmu Tuhan, aku ingin mencari Engkau Tuhan. Aku sungguh mengasihimu Tuhan. Sungguh, buktikan. Kalau saudara mencintai seseorang, buktikan kasihmu. Buktikan, jangan hanya omdo. Semalam dikatakan apa? Imam tanpa iman. Iman, tunjukkan perbuatanmu, tunjukkan dengan tindakanmu. Betul Pak? Tunjukkan dengan tindakan kita. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Jangan hari-hari hidup kita lewati dengan sia-sia. Tuhan pasti menyertai kita. Sudah dikatakan, Dia dinamakan Allah beserta kita, Immanuel. Sudah, jangan ragukan itu. Iblis yang selalu mengintimidasi supaya kita nggak percaya, kita ragu itu. Iblis yang mengintimidasi kita. Jangan ada ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya saudara. Jadi saudara harus kuat. Saudara harus kuat. Yang kedua, membuat kita tidak perlu takut kepada berbagai macam tantangan, persoalan di dalam hidup. Membuat kita tidak perlu takut ya dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam Matius 14 ayat 27. Matius ya. Coba saya bacakan ya. Matius 14. Kisah Yesus berjalan di atas air. 24. Saya bacakan untuk kita semua ya, simak ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diobang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Bukankah ini gambaran dari hidup kita, saudara? Ya, kita banyak takutnya. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir. Ini dia melihat kuasa Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Itu hantu. Mereka menjadi takut, murid-muridnya. Jadi takut. Sampai Tuhan menegaskan, "Ini aku Tuhanmu. Ini aku." Itu menunjukkan, jangan kamu khawatir, ada aku, ini aku. Aku yang mampu, sanggup menolongmu. Aku yang mampu untuk melakukan segala perkara. Aduh saudaraku, perkara-perkara hidup kita kecil sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tuh juga melirik saudara, masalah-masalah hidup saudara dan saya. Tuhan juga mau melirik saudara, tertarik kepada masalah-masalah kita. Kita minta tolong, minta ampun, minta tolong, minta bantu kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jawab. Tetapi Tuhan lebih tertarik kepada hati saudara dan saya. Maukah kita berkenan kepadanya? Jangan hanya kuasanya saja, saudaraku. Ya, jangan kita bimbang seperti Petrus. Jangan bimbang, tenggelam kita. Kita akan mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi itu perkenanan Tuhan paling penting di dalam hidup kita. Kita cari perkenanan Tuhan. Segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Jangan khawatir hal-hal perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani. Jangan khawatirkan. Burung di udara saja dipelihara, saudara.
Firman Tuhan katakan asal ada makanan pakaian cukup. Kita tidak membawa pulang sesuatu apapun nanti, tidak. Kita datang telanjang, pulang pun telanjang. Kita tidak bawa apa-apa. Tetapi hai engkau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya, kejarlah kekudusan. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Itu yang Tuhan inginkan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jangan bertanding untuk perkara-perkara dunia, tetapi bertandinglah untuk meraih sesuatu yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Itu yang harus kita kejar. Apalagi sekarang usianya kita sudah banyak di kepala 5, saudara. Ada yang 40, ada yang 50, 60, bahkan kepala 70. Sudah apa lagi, saudara? Sebentar lagi kita take off kok. Ya. Sebentar lagi kita take off ya. Kalau tadi seperti sahabat saya 50 tahun sudah take off duluan tanpa ada pemberitahuan A, B, C, D, F, G, ya. Perhatian, tidak ada perhatian, saudara. Tuhan katakan pulang saudara, pulang cepat, nggak pakai sakit, hanya dadanya sesak, panas, dadak sesak begini. Minta didoakan mama. Berangkat ke Gading Pluit, selesai saudara, selesai. Enggak sampai setengah jam. Istrinya bilang, enggak sampai setengah jam pak, enggak sampai setengah jam. Dekat kita, malam-malam itu sepi, enggak bisa. Ya, maaf pak. Ya saudara ya. Jadi penyertaan Tuhan membuat kita tidak perlu takut kepada berbagai macam tantangan dan persoalan dalam hidup itu. Tetapi segera Yesus berkata, tadi firman Tuhan mengatakan kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Jadi bukan beta yang katakan, firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau Allah beserta dengan kita, sudah. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Di dalam hidup orang percaya tidak ada kebetulan-kebetulan. Semua ada dalam pengendalian dengan kedaulatan Allah. Amin. Tidak ada kebetulan-kebetulan. Semua waktu Tuhan yang berikan seturut dengan kehendaknya. Seturut dengan kehendaknya. Saya pun juga tidak tahu kapan akhir hidup saya, saudara. Bisa selesai khotbah, bisa nanti malam, saya tidak tahu. Tetapi tadi saya katakan, kalau Tuhan jadikan hari ini buat saudara dan saya, berlakulah seperti hari ini adalah hari terakhir saudara dan saya hidup. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau memiliki hidup yang berkenan? Amin. Itu makna Natal, esensi Natal sesungguhnya. Ya, jangan lagi kita mencari-cari hal yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, penyertaan Tuhan membuat kita menyadari bahwa Dialah yang menjadi sumber kelegaan satu-satunya di dalam hidup kita. Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan. Kelegaan bukan karena kita terlepas dari masalah, ya, tetapi justru kelegaan kita dilepaskan dari berbagai macam keinginan yang begitu membelenggu hidup kita. Kita jadi lega. Banyak sekali, saudaraku, mamon-mamon di dalam hidup kita ini, karat-karat di dalam hidup kita nih. Mau ini, mau itu, kurang kaya, kurang banyak, kurang terhormat, kurang terpandang, kurang tinggi jabatannya. Banyak sekali keinginan-keinginannya. Itu yang menenggelamkan hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bukan kelegaan kita diberikan sesuatu yang melegakan kita, tetapi kita dilepaskan dari segala belenggu-belenggu keinginan yang begitu memberatkan dan menggelunggu hidup kita. Amin, saudara. Itu yang membuat hidup kita nggak bisa fokus kepada Tuhan dan kerajaannya itu. Berbagai macam keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, itu yang membelenggu.
Dan firman katakan itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan dunia ini sedang hancur, sedang binasa. Tetapi orang memegang kebenaran firman Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.